Bos juragan tanah pura-pura miskin untuk mencari istri yang menerimanya apa adanya. Tak disangka malah jatuh cinta pada gadis cantik berkerudung penyapu jalanan. Kehidupan di balik kemegahan. Langit kota masih redup ketika mobil hitam mengilap milik Raihan Pratama meluncur masuk ke halaman kantor pusat perusahaannya. Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri megah, seolah menjadi simbol kekuasaan dan keberhasilannya. Di kota ini, nama Raihan bukan sekadar pengusaha. Ia adalah juragan tanah muda yang menguasai banyak titik strategis pembangunan. Setiap jengkal lahan yang ia beli, berubah menjadi ruko, perumahan elit, atau kawasan bisnis bernilai miliaran. Para investor berlomba ingin bekerja sama. Para pejabat menghormatinya. Rekan bisnis menyebutnya visioner. Di usia yang masih muda, Raihan telah mencapai apa yang banyak orang impikan seumur hidup. Di ruang kerjanya yang luas dengan jendela menghadap hamparan kota, Raihan berdiri memandang deretan gedung yang sebagian berdiri di atas tanah miliknya. Tangannya terlipat di dada. Jas mahal membingkai tubuh tegapnya. Semua terlihat sempurna. Namun hatinya tidak. Meja kerjanya penuh proposal proyek bernilai fantastis. Telepon genggamnya tak pernah sepi pesan dari kolega dan undangan makan malam eksklusif. Setiap malam ia bisa saja memilih restoran termewah, ditemani wanita-wanita cantik bergaun elegan yang tersenyum manis padanya. Tapi senyum itu terasa sama. Terlalu sempurna. Terlalu terlatih. Raihan duduk perlahan di kursi kulitnya. Ia teringat percakapan tadi malam dengan seorang wanita sosialita yang terang-terangan memujinya. "Kamu pria paling mapan yang pernah aku temui," katanya manja. "Bukan, kamu pria paling baik." "Bukan, aku nyaman bersamamu." Yang disebut selalu tentang kemapanan, tentang perusahaan, tentang masa depan yang terjamin. Raihan menghela napas panjang. Sejak ayahnya menyerahkan bisnis keluarga padanya, hidupnya berubah drastis. Ia bekerja keras, memperluas jaringan, membeli lahan strategis sebelum orang lain menyadari nilainya. Ia memenangkan persaingan. Ia menaklukkan pasar. Tapi ia gagal menaklukkan rasa sepi. Malam-malamnya sering dihabiskan sendirian di apartemen mewahnya yang sunyi. Lampu kristal bergantung indah di langit-langit. Sofa impor tersusun rapi, tetapi tak ada tawa yang tulus mengisi ruangan itu. Kadang ia bertanya dalam diam, apakah ada seseorang di luar sana yang akan tetap tinggal jika ia bukan siapa-siapa? Ia membayangkan hidup sederhana. Duduk di warung kecil, berbincang tanpa perlu menjaga citra. Tertawa tanpa dihitung sebagai strategi relasi. Dicintai tanpa label, juragan tanah. Raihan sadar, kekayaan bisa membeli properti, kendaraan, bahkan loyalitas semu. Tapi cinta? Ia tak yakin. Di dunia yang penuh kepentingan ini, sulit membedakan mana perhatian tulus dan mana yang berbalut ambisi. Hari itu, setelah rapat besar bernilai miliaran rupiah, semua orang memberi selamat. Tepuk tangan terdengar. Senyum bangga menghiasi wajah para direktur. Raihan tersenyum balik. Namun ketika semua orang keluar ruangan dan pintu tertutup perlahan, senyum itu menghilang. Ia berdiri sendirian di tengah ruang rapat yang luas. Hening. Untuk pertama kalinya, ia mengakui sesuatu dalam hati. Ia lelah menjadi Raihan Pratama sang juragan tanah. Ia ingin menjadi Raihan, pria biasa yang dicintai bukan karena tanah yang ia miliki, melainkan karena hati yang ia punya. Dan dari kegelisahan itulah, sebuah keputusan besar mulai tumbuh. Keraguan di hati. Sejak keberhasilannya semakin dikenal luas, kehidupan sosial Raihan Pratama berubah drastis. Jika dulu ia harus memperkenalkan diri dalam setiap pertemuan bisnis, kini justru namanya lebih dulu disebut sebelum ia berbicara. Undangan makan malam datang hampir setiap minggu. Restoran rooftop dengan lampu kota berkilauan. Hotel berbintang dengan alunan musik piano lembut.
Meja-meja panjang penuh gelas kristal dan tawa yang terdengar terlalu dibuat-buat. Di sana, selalu ada wanita-wanita cantik yang duduk di sekelilingnya. Gaun elegan, riasan sempurna, senyum yang tak pernah lepas. Mereka menatap Raihan seolah ia adalah pusat dunia. Kamu luar biasa, Raihan. Kamu pria paling sukses di usia muda. Beruntung sekali wanita yang bisa mendampingimu nanti. Kalimat-kalimat itu terdengar manis. Tapi semakin sering ia mendengarnya, semakin hambar rasanya. Suatu malam, seorang wanita menyentuh lengannya dengan lembut. Aku suka pria yang punya visi besar seperti kamu, ucapnya sambil menatap dalam. Raihan membalas dengan senyum sopan. Namun di dalam hati, ia bertanya, apakah dia akan tetap duduk di sini jika aku hanya pegawai biasa? Apakah tatapan itu akan tetap sama jika aku tak punya perusahaan dan ratusan hektar tanah? Ia mulai memperhatikan detail kecil. Ketika pembicaraan bergeser dari proyek dan investasi ke hal-hal sederhana, tentang hobi, tentang kegagalan masa lalu, tentang ketakutannya, ekspresi mereka berubah. Tidak lagi antusias, tidak lagi berbinar. Seolah nilai dirinya hanya sebesar angka dalam laporan keuangan. Raihan semakin sering pulang lebih awal dari acara-acara mewah. Ia merasa asing di tengah pujian yang berlebihan. Kata-kata itu terdengar seperti strategi, bukan perasaan. Di apartemennya yang sunyi, ia membuka jas mahalnya dan berdiri di depan cermin besar. Refleksinya tampak sempurna. Pria mapan, berkelas, sukses. Tapi matanya terlihat lelah. Ia teringat masa-masa sebelum namanya dikenal luas. Saat ia masih berjuang memperluas bisnis. Saat tak banyak yang peduli siapa dirinya. Saat obrolan terasa lebih jujur dan tawa tak dipenuhi kepentingan. Sekarang semuanya terasa berbeda. Beberapa wanita bahkan terang-terangan membahas masa depan finansial di kencan pertama. Seolah pernikahan adalah proyek investasi jangka panjang. Raihan mulai ragu. Apakah cinta benar-benar ada di dunianya? Atau semuanya hanya transaksi yang dibungkus perasaan? Semakin banyak yang mendekat, semakin ia merasa sendirian. Ia tak ingin dipuja. Ia ingin dipahami. Ia tak ingin dikagumi karena hartanya. Ia ingin dicintai karena dirinya. Di tengah gemerlap kehidupan yang tampak sempurna, keraguan itu tumbuh semakin besar di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Raihan mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bagaimana jika ia harus menghilang dari semua kemewahan ini untuk menemukan cinta yang sesungguhnya? Keputusan gila. Malam itu, hujan turun tipis membasahi jendela apartemen mewah milik Raihan Pratama. Lampu kota berpendar samar di balik kaca, memantulkan bayangan dirinya yang berdiri terpaku dengan segelas kopi yang sudah dingin di tangan. Di meja ruang tamu tergeletak beberapa undangan makan malam eksklusif. Pesta perayaan proyek baru. Acara amal bergengsi. Pertemuan privat dengan keluarga pengusaha ternama yang ingin menjodohkan putri mereka dengannya. Raihan tersenyum hambar. Semua terasa seperti skenario yang berulang. Ia duduk di sofa kulit mahal, membuka kancing jasnya, lalu menatap langit-langit. Di tengah kemewahan yang mengelilinginya, justru ada kekosongan yang tak bisa ia abaikan lagi. Apa gunanya semua ini kalau aku tak pernah tahu siapa yang benar-benar tulus? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya sejak lama. Namun malam ini terasa berbeda. Ada dorongan kuat yang tak bisa lagi ia tahan. Sebuah keinginan untuk keluar dari lingkaran semu yang menjeratnya. Ia bangkit, berjalan menuju ruang kerja kecil di sudut apartemen. Di sana, terpajang foto-foto proyek besar, potret dirinya saat penandatanganan kontrak miliaran, dan artikel majalah bisnis yang memujinya sebagai juragan tanah muda paling visioner. Raihan menatap semua itu lama. Lalu, tanpa sadar, ia berkata dalam hati, bagaimana kalau aku berhenti menjadi Raihan yang mereka kenal? Gagasan itu terdengar gila. Seorang pengusaha sukses, menyamar menjadi pria miskin?
meninggalkan mobil mewah, meninggalkan kantor megah, meninggalkan segala simbol status yang melekat padanya? Namun semakin ia memikirkannya, semakin masuk akal rasanya. Jika selama ini wanita-wanita mendekat karena harta dan nama besarnya, maka satu-satunya cara untuk mengetahui ketulusan adalah dengan menanggalkan semuanya. Ia ingin bertemu seseorang yang melihatnya sebagai pria biasa, bukan sebagai pemilik ratusan hektar tanah, bukan sebagai pewaris bisnis besar, bukan sebagai calon suami yang terjamin masa depannya. Hanya sebagai Raihan. Raihan menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Jas mahal, jam tangan eksklusif, sepatu kulit mengilap. Semuanya adalah simbol yang membuat orang menilainya sebelum mengenalnya. Jika simbol itu dihilangkan, siapa yang akan tetap tinggal? Jantungnya berdegup lebih cepat. Keputusan itu bukan sekadar eksperimen. Itu berarti ia harus keluar dari zona nyaman. Hidup sederhana. Mungkin merasakan penolakan, bahkan hinaan. Tapi demi satu hal yang selama ini tak pernah ia miliki, cinta yang tulus, ia rela. Malam itu, di tengah sunyi dan suara hujan yang jatuh perlahan, Raihan membuat keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia akan menyamar menjadi pria miskin. Ia akan meninggalkan sementara kemewahan dan identitasnya. Dan ia akan mencari seorang wanita yang menerimanya apa adanya, tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Keputusan itu mungkin gila. Namun bagi Raihan, itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban atas kegelisahan di hatinya. Meninggalkan kemewahan. Pagi itu terasa berbeda bagi Raihan Pratama. Bukan karena jadwal rapat besar atau proyek baru yang akan ditandatangani. Tapi karena hari itu adalah hari pertama ia benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya. Di kamar walk-in closet yang biasanya dipenuhi jas mahal dan sepatu impor, Raihan berdiri memandangi deretan pakaian eksklusif yang selama ini menjadi simbol statusnya. Tangannya perlahan menyentuh salah satu jas terbaiknya, setelan yang sering ia pakai saat negosiasi miliaran rupiah. Namun kali ini, ia justru menutup lemari itu. Di atas tempat tidur, sudah terlipat rapi beberapa pakaian sederhana, kemeja polos yang warnanya sedikit pudar, celana kain biasa, dan jaket tipis tanpa merek ternama. Di sampingnya tergeletak sepatu kasual murah yang bahkan belum pernah ia lirik sebelumnya. Ia mengganti penampilannya perlahan. Tak ada lagi jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Tak ada lagi aroma parfum eksklusif yang biasa melekat. Saat ia menatap cermin, pantulan itu terasa asing, namun justru lebih jujur. Hari itu, mobil sport hitamnya tetap terparkir di basement apartemen. Sebagai gantinya, Raihan berdiri di depan sebuah motor tua yang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Catnya sedikit kusam, suaranya tak lagi halus, jauh dari kata mewah. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis tanpa beban citra. Namun sebelum benar-benar memulai hidup barunya, ia harus menemui satu orang. Di kantor pusat perusahaan, suasana seperti biasa sibuk. Para staf menyapa Raihan dengan hormat, tak menyadari bahwa itu mungkin hari terakhir mereka melihatnya dengan penampilan elegan. Di ruang kerja pribadi, Dimas Aditya sudah menunggu dengan wajah penuh tanya. "Kamu serius?" tanya Dimas begitu pintu tertutup. Raihan duduk santai, berbeda dari biasanya. "Aku sudah memikirkan ini lama." Dimas menghela napas panjang. "Kamu juragan tanah terbesar di kota ini, Ray. Kalau sampai orang tahu kamu menyamar jadi pria miskin, reputasi perusahaan bisa terganggu." "Aku tidak akan meninggalkan tanggung jawab," jawab Raihan tenang. "Semua tetap berjalan seperti biasa. Kamu yang akan jadi perwakilan utama sementara. Aku tetap mengawasi dari jauh." Dimas menatap sahabatnya lama. Ia tahu Raihan bukan pria impulsif. Jika keputusan ini diambil, berarti hatinya benar-benar sudah bulat. "Kamu melakukan ini demi wanita yang bahkan belum kamu kenal?" tanya Dimas pelan. Raihan tersenyum samar. "Aku melakukan ini demi diriku sendiri.
Aku lelah dicintai karena angka. Ruangan itu hening sejenak. Akhirnya Dimas mengangguk. Meski raut khawatir masih jelas terlihat. Baiklah, aku akan jaga perusahaan. Tapi jangan terlalu lama menghilang. Dunia bisnis tidak menunggu. Raihan berdiri dan menepuk bahu sahabatnya. Terima kasih. Siang itu, tanpa sorotan kamera, tanpa pengumuman besar, Raihan meninggalkan gedung megah yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya. Motor tua itu meraung pelan saat ia menyalakan mesin. Angin menerpa wajahnya saat ia melaju meninggalkan kawasan elit menuju lingkungan yang jauh lebih sederhana. Sebuah kontrakan kecil di gang sempit kini menjadi tempat tinggal barunya. Dindingnya sederhana. Furniturnya minim. Tidak ada lampu kristal. Tidak ada sofa mahal. Hanya kasur tipis, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke jalanan biasa. Raihan duduk di tepi kasur, menatap ruangan kecil itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian, tanpa label, tanpa pujian, tanpa sorotan. Dan entah mengapa, ia merasa lebih hidup. Di tempat sederhana itulah, kehidupan barunya dimulai. Pertemuan tak sengaja. Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan menyelinap di antara bangunan sederhana di sekitar kontrakan kecil tempat Raihan Pratama kini tinggal. Suara motor tua yang ia kendarai terdengar pelan saat ia keluar dari gang sempit. Udara pagi terasa berbeda, lebih segar, lebih jujur. Tidak ada aroma parfum mahal atau pendingin ruangan. Hanya wangi tanah dan debu yang belum sepenuhnya terangkat. Raihan berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan untuk membeli kopi sachet. Saat itulah matanya tak sengaja menangkap sosok di seberang jalan. Seorang gadis berkerudung sedang menyapu trotoar. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, tidak mengeluh. Ia menyapu dedaunan kering dengan penuh kesungguhan, seolah pekerjaan itu bukan beban, melainkan tanggung jawab yang dijalani dengan hati. Raihan terpaku. Bukan karena penampilannya mencolok, justru sebaliknya. Gadis itu berpakaian sederhana. Kerudungnya polos, sedikit tertiup angin pagi. Namun ada sesuatu dalam caranya menunduk, dalam cara ia memusatkan perhatian pada setiap gerakan sapu, yang membuat Raihan sulit mengalihkan pandangan. Wajahnya lembut. Tatapannya teduh saat sesekali ia mengangkat kepala, memeriksa hasil kerjanya. Tanpa sadar, Raihan menyeberang jalan. Langkahnya melambat ketika jarak mereka semakin dekat. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan kemewahan hidupnya, jantungnya berdetak dengan cara yang berbeda. Bukan karena negosiasi bisnis, bukan karena tekanan proyek besar, melainkan karena seorang gadis sederhana yang bahkan belum ia kenal. Saat itu, sebuah motor melintas cepat dan hampir menyenggolnya. Raihan refleks mundur, membuat dompet kecil di saku celananya terjatuh ke aspal. Gadis itu menghentikan sapunya. Ia membungkuk, mengambil dompet tersebut, lalu berjalan mendekat. Tatapannya jernih saat menyerahkannya kembali. "Ini punya Anda," ucapnya lembut. Raihan menerimanya, sedikit terdiam. "Terima kasih." Gadis itu hanya mengangguk kecil dan kembali ke pekerjaannya tanpa mencoba membuka dompet atau menanyakan apapun. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Sederhana, tulus. Raihan memperhatikannya beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya. "Setiap hari Anda menyapu di sini?" Gadis itu berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis yang menenangkan. "Iya. Ini bagian dari pekerjaan saya." "Nama Anda?" tanya Raihan. Entah kenapa suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. "Najwa Az-Zahra." Nama itu terasa lembut saat terucap. Najwa Az-Zahra. Raihan mengulanginya dalam hati. Tak ada gaun mewah. Tak ada riasan mencolok. Tak ada upaya menarik perhatian. Namun kehadirannya justru terasa berbeda dari semua wanita yang pernah ia temui.
Najwa tidak tahu bahwa pria di hadapannya adalah juragan tanah dengan kekayaan melimpah. Baginya, Raihan hanyalah pria biasa dengan pakaian sederhana dan motor tua. Dan justru itulah yang membuat pertemuan ini terasa nyata. Saat Najwa kembali menyapu dengan fokus yang sama seperti tadi, Raihan berdiri beberapa langkah dari sana, memandangi pemandangan sederhana yang entah mengapa terasa begitu hangat di dadanya. Ia tak menyangka, di pagi biasa, di jalan biasa, dalam kehidupan barunya yang sederhana, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di gedung-gedung tinggi miliknya. Sebuah ketenangan, senyum yang menenangkan. Pagi berikutnya, Raihan Pratama sengaja melewati jalan yang sama. Entah karena kebetulan, atau karena hatinya memang ingin melihat sosok itu lagi. Dan benar saja, di bawah cahaya matahari yang belum terlalu terik, Najwa Az-Zahra sudah berada di sana. Kerudung polosnya tertiup angin tipis. Tangannya menggenggam sapu lidi, menyapu dedaunan dengan gerakan teratur dan sabar. Raihan memperlambat langkahnya. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup seperti saat presentasi proyek miliaran, melainkan karena perasaan asing yang belum bisa ia beri nama. Ia mencoba berjalan santai melewati trotoar itu. Namun mungkin karena terlalu sadar sedang diperhatikan takdir, atau karena pikirannya terlalu sibuk memikirkan Najwa, dompet kecil di saku celananya kembali terjatuh. Kali ini, bunyinya cukup jelas saat menyentuh aspal. Najwa menghentikan gerakannya. Ia menunduk, mengambil dompet itu dengan hati-hati. Tangannya tidak tergesa. Tidak pula penasaran. Ia bahkan tidak membuka lipatan kecilnya meski dompet itu terlihat tipis dan kusam. Raihan menoleh, pura-pura terkejut. "Oh, jatuh ya?" ucapnya canggung. Najwa mendekat dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Iya, tadi terjatuh." Tatapan mereka bertemu. Dan saat itulah Najwa tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat. Bukan senyum penuh perhitungan. Senyum itu sederhana, tulus, dan menenangkan. Seolah ia benar-benar tak mengharapkan apapun selain mengembalikan milik orang lain. Raihan menerima dompet itu perlahan. Tangannya sedikit menyentuh jemari Najwa. Dan untuk sesaat dunia terasa sunyi. Tak ada kilau mata yang menghitung isi dompet. Tak ada pertanyaan tentang pekerjaan atau latar belakangnya. Tak ada perubahan sikap. Hanya kebaikan yang murni. "Terima kasih," kata Raihan pelan. Kali ini lebih tulus dari sebelumnya. Najwa mengangguk ringan. Hati-hati menyimpan barangnya. "Ya." Sederhana. Namun kalimat itu terasa berbeda di telinga Raihan. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada kesan sok peduli. Hanya perhatian kecil yang lahir dari kebiasaan baik. Ia memperhatikan Najwa kembali ke pekerjaannya, menyapu tanpa terganggu sedikit pun oleh kejadian tadi. Seolah mengembalikan dompet orang adalah hal biasa yang tak perlu dibesar-besarkan. Raihan berdiri terpaku beberapa detik. Di dunia lamanya, dompet yang jatuh mungkin akan jadi bahan gosip. Mungkin dibuka diam-diam untuk melihat kartu apa yang tersimpan di dalamnya. Mungkin bahkan tak dikembalikan. Tapi di sini, di jalan sederhana ini, ia justru menemukan sesuatu yang selama ini sulit ia percaya masih ada. Ketulusan. Senyum Najwa masih terbayang di benaknya saat ia melangkah pergi. Hatinya terasa lebih ringan. Lebih hangat. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai penyamarannya, Raihan merasa keputusannya tidak salah. Karena di balik senyum yang menenangkan itu, ia melihat kemungkinan bahwa mungkin di dunia yang sederhana ini, cinta yang tulus benar-benar ada. Obrolan sederhana. Sejak kejadian dompet itu, pagi bagi Raihan Pratama tak lagi sekadar awal hari, melainkan waktu yang ia tunggu-tunggu. Ia mulai terbiasa keluar lebih pagi dari kontrakan kecilnya. Motor tuanya sengaja diparkir tidak jauh dari trotoar tempat Najwa Az-Zahra biasa menyapu. Bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memastikan ia bisa menyapanya tanpa terlihat mencurigakan. "Pagi," sapa Raihan suatu hari,
sedikit canggung namun berusaha santai. Najwa menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama, tenang dan tulus. Pagi. Sejak itu, percakapan kecil mulai terjalin. Awalnya hanya tentang cuaca, tentang jalanan yang semakin ramai, tentang warung kopi di ujung gang yang sering kehabisan gula. Hal-hal sederhana. Namun justru disitulah Raihan merasa nyaman. Suatu pagi, Najwa berhenti menyapu sejenak dan duduk di bangku beton kecil di pinggir jalan untuk beristirahat. Raihan memberanikan diri duduk tidak jauh darinya. "Kamu kerja di mana?" tanya Najwa lembut. Pertanyaan itu membuat Raihan terdiam sepersekian detik. Inilah bagian yang sudah ia siapkan sejak awal. "Aku cuma pekerja serabutan," jawabnya ringan. "Kadang bantu angkut barang, kadang ikut proyek kecil. Tergantung panggilan." Ia menunggu perubahan ekspresi di wajah Najwa. Menunggu tanda meremehkan. Atau setidaknya rasa kasihan berlebihan. Namun yang muncul justru berbeda. Najwa mengangguk pelan. "Kerja apapun itu baik, selama halal dan kamu menjalaninya dengan sungguh-sungguh." Raihan menatapnya, sedikit tak percaya. "Kamu nggak merasa itu pekerjaan yang nggak jelas?" tanyanya hati-hati. Najwa tersenyum kecil. Yang penting bukan seberapa besar pekerjaannya, tapi seberapa besar tanggung jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Raihan yang biasa dipuji karena angka miliaran kini justru disentuh oleh kata-kata lembut tentang tanggung jawab. "Kadang aku capek," lanjut Raihan, setengah jujur. "Rasanya seperti jalan tanpa arah." Najwa menatapnya, bukan dengan iba, melainkan dengan empati. "Semua orang pernah merasa begitu. Tapi kalau kamu terus berusaha, pasti ada jalan yang terbuka. Jangan meremehkan dirimu sendiri." Tidak ada nada menggurui. Tidak ada kesan sok bijak. Hanya ketulusan. Raihan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar tanpa harus menunjukkan prestasi. Hari-hari berikutnya, obrolan mereka semakin panjang. Kadang tentang mimpi. Kadang tentang rasa lelah. Kadang hanya tentang hal remeh yang membuat mereka tertawa pelan di tepi jalan yang ramai. Najwa tak pernah bertanya soal penghasilan. Tak pernah membandingkan. Tak pernah menilai dari penampilan. Baginya, Raihan hanyalah pria sederhana yang sedang berjuang menjalani hidup. Dan bagi Raihan, Najwa adalah satu-satunya orang yang berbicara padanya tanpa melihat status. Di tengah hiruk-pikuk kota, di antara suara kendaraan dan debu jalanan, obrolan sederhana itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat. Raihan mulai menyadari satu hal. Ia tak lagi hanya ingin menguji ketulusan. Ia mulai menikmati kehadiran Najwa bukan sebagai bagian dari rencana, melainkan sebagai bagian dari hatinya. Hati yang mulai tergerak. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Tanpa rapat besar. Tanpa jas mahal. Tanpa kilatan kamera. Namun justru di tengah kehidupan sederhana itulah, Raihan Pratama mulai merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Setiap pagi, langkahnya terasa lebih ringan saat menuju trotoar tempat Najwa Az-Zahra biasa bekerja. Bahkan suara motor tuanya kini tak lagi terdengar memalukan di telinganya. Ia tak peduli jika pakaiannya biasa saja. Ia tak peduli jika tak ada yang mengenalnya. Karena di hadapan Najwa, ia bukan juragan tanah. Ia hanya Raihan. Dan itu terasa cukup. Suatu pagi, setelah Najwa selesai menyapu, mereka duduk berdampingan di bangku kecil yang sama seperti biasa. Angin berhembus pelan, membawa aroma debu dan wangi pagi yang sederhana. "Kamu kelihatan lebih ceria sekarang," ujar Najwa tiba-tiba. Raihan menoleh, sedikit terkejut. "Memang." Najwa mengangguk. "Iya. Waktu pertama kita ngobrol, kamu seperti banyak beban. Sekarang senyummu lebih ringan." Raihan terdiam. Tak ada yang pernah memperhatikan hal sekecil itu sebelumnya. Biasanya orang hanya memperhatikan mobilnya, jasnya, atau jam di pergelangan tangannya.
bukan perubahan raut wajahnya. Kamu terlalu memikirkan banyak hal, lanjut Najwa lembut. Kadang hidup nggak perlu serumit itu. Raihan tersenyum kecil. Kamu ngomong seperti orang yang hidupnya selalu mudah. Najwa terkekeh pelan. Nggak juga. Tapi kalau terus mengeluh, capeknya jadi 2 kali. Jawaban itu membuat Raihan menatapnya lebih lama. Di matanya, Najwa bukan hanya gadis sederhana yang menyapu jalan. Ia perempuan yang kuat, yang menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan kebaikan hatinya. Dan entah sejak kapan, Raihan mulai menunggu momen-momen kecil seperti ini. Ia menunggu senyum Najwa. Menunggu caranya memanggil namanya dengan nada biasa. Menunggu nasihat sederhana yang justru terasa menenangkan. Yang paling membuat hatinya terusik adalah satu hal. Najwa menghargainya. Bukan karena ia kaya. Bukan karena ia berpengaruh. Bukan karena masa depannya terjamin. Najwa menghargainya karena ia mendengarkan. Karena ia berusaha. Karena ia mau jujur tentang rasa lelahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raihan merasa dihargai bukan sebagai simbol kesuksesan, melainkan sebagai manusia. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Raihan duduk sendirian di tepi kasur tipis. Ia tersenyum tanpa sadar saat mengingat percakapan pagi tadi. Ia menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdebar pelan. Ini bukan lagi tentang membuktikan siapa yang tulus. Ini bukan lagi sekadar eksperimen. Hatinya benar-benar mulai tergerak. Dan untuk pertama kalinya, Raihan takut. Takut jika semua ini hanya sementara. Takut jika suatu hari Najwa mengetahui kebenaran dan memandangnya berbeda. Namun di balik ketakutan itu, ada perasaan yang lebih kuat. Ia mulai jatuh cinta, bukan pada kemewahan, bukan pada citra, melainkan pada seorang gadis sederhana yang melihatnya sebagai pria biasa, dan membuatnya merasa berarti tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Ujian pertama. Pagi itu berjalan seperti biasa bagi Raihan Pratama. Ia baru saja selesai berbincang singkat dengan Najwa Az-Zahra, lalu berpamitan karena mengaku harus mencari pekerjaan panggilan. Senyum Najwa masih terbayang saat ia menyalakan motor tuanya. Namun takdir rupanya ingin menguji ketenangan yang baru saja ia rasakan. Di ujung jalan, sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Kaca jendelanya turun perlahan. Dari dalam, muncul wajah yang sangat ia kenal. Sinta Maharani. Wanita sosialita yang dulu sering hadir di setiap acara eksklusif yang ia datangi. Gaun mahal, tas bermerek, dan tatapan penuh percaya diri selalu melekat pada dirinya. Kini, tatapan itu berubah menjadi kaget, lalu perlahan menjadi sinis. Raihan? Ucapnya tak percaya, menatap penampilan sederhana pria di depannya. Itu kamu? Raihan terdiam sepersekian detik, namun segera memasang ekspresi tenang. Iya. Sinta keluar dari mobilnya. Heels tinggi menyentuh aspal jalanan sederhana itu. Ia memandangi motor tua Raihan, lalu pakaian polos yang ia kenakan. Kamu, kerja apa sekarang? Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti sindiran. Hanya pekerjaan biasa, jawab Raihan singkat. Sinta tertawa kecil, namun bukan tawa hangat. Astaga, jangan bilang kamu bangkrut? Pantas saja sudah lama nggak kelihatan di acara manapun. Kata, bangkrut, itu diucapkan dengan tekanan yang menyakitkan. Raihan menatapnya tanpa emosi. Inilah reaksi yang sudah ia duga. Dunia lamanya tak mengenal kejatuhan dengan empati, yang ada hanya penilaian. Kehidupan memang bisa berubah, lanjut Sinta sambil melipat tangan di dada. Tapi jujur saja, aku nggak pernah menyangka kamu bakal seperti ini. Tatapan Sinta menyapu sekeliling jalan sederhana itu, seolah tempat tersebut terlalu rendah untuk dikenang bersama nama Raihan Pratama. Di kejauhan, Najwa masih menyapu, sesekali melirik ke arah mereka tanpa tahu siapa wanita itu sebenarnya. Kamu tahu, ujar Sinta lagi, kali ini lebih pelan namun tajam.
Dulu banyak wanita ingin berada di sampingmu karena kamu punya segalanya. Sekarang, apa yang kamu punya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Raihan tersenyum tipis. Aku masih punya diriku sendiri, jawabnya tenang. Sinta mendengus pelan. Percaya deh, Raihan. Dunia nggak ramah pada orang yang kehilangan segalanya. Ia kembali masuk ke mobilnya. Sebelum jendela tertutup, ia melempar satu kalimat terakhir. Semoga kamu bisa menerima kenyataan. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan debu tipis di udara. Raihan berdiri diam beberapa saat. Aneh rasanya. Dulu, jika ada yang meremehkannya, ia pasti akan membuktikan diri dengan angka dan kekuasaan. Namun sekarang, ia hanya merasakan satu hal. Ketenangan. Ucapan Sinta tidak lagi menusuk seperti yang seharusnya. Justru pertemuan itu menjadi bukti nyata betapa tipisnya perhatian yang pernah ia terima dulu. Semua bergantung pada status. Semua bergantung pada harta. Ia menoleh ke arah Najwa yang kembali fokus pada pekerjaannya. Tidak ada tatapan merendahkan di sana. Tidak ada perubahan sikap. Dan disitulah Raihan sadar. Ujian pertamanya telah datang. Dunia lamanya mulai bersinggungan dengan kehidupan barunya. Dan jika orang seperti Sinta saja sudah mencibir tanpa ragu, bagaimana jika kebenaran tentang dirinya benar-benar terungkap nanti? Untuk pertama kalinya sejak ia memulai penyamaran ini, Raihan merasakan bayangan konflik yang nyata. Namun satu hal yang pasti, ia tak akan mundur. Najwa yang membela. Debu dari mobil Sinta masih mengambang tipis ketika Raihan Pratama berdiri di tepi jalan, menatap kosong ke arah gang sempitnya. Jantungnya masih berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut, tapi karena kejadian beberapa menit yang lalu. Sinta Maharani, dengan tatapan sinis dan komentar merendahkan, telah menyentuh bagian terdalam yang selama ini ia sembunyikan. Tapi sebelum ia sempat menanggapi, suara lembut namun tegas terdengar dari arah trotoar. Tidak baik menilai orang hanya dari apa yang dimilikinya, kata Najwa Az-Zahra, sambil menyapu di dekat mereka. Raihan menoleh. Najwa menatap Sinta tanpa rasa takut. Meski wanita sosialita itu jauh lebih berpengalaman dalam dunia pergaulan tinggi. Najwa. Raihan memanggil pelan, sedikit canggung, karena ia merasa Najwa bisa saja salah paham jika tahu siapa dirinya. Namun Najwa tidak mundur. Matanya tetap jernih, menatap langsung ke Sinta. Harga diri seseorang tidak diukur dari harta atau penampilan. Orang yang rendah hati dan bekerja dengan sungguh-sungguh lebih berharga daripada sekadar angka di rekening atau rumah mewah. Sinta terkekeh sinis, mencoba meremehkan, tapi kata-kata Najwa memiliki kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kalau kamu pikir hanya uang yang membuat pria itu penting, kamu salah, lanjut Najwa. Orang baik tetap berharga, walau hidup sederhana. Raihan terdiam, hatinya tersentuh. Tanpa sadar, ia menunduk sedikit, menyadari betapa tulusnya pembelaan Najwa. Ia tidak tahu siapa pria di hadapannya, hanya seorang pekerja serabutan. Tapi Najwa menilai dengan cara yang benar-benar berbeda dari dunia lamanya. Sinta menatap Najwa dengan campuran kaget dan kesal. Ia tak terbiasa ditegur oleh orang biasa. Tapi Najwa hanya tersenyum tipis, tenang, dan menatap kembali Raihan seakan mengatakan, "Aku percaya padamu." Raihan merasakan hangat yang aneh di dadanya. Ia belum pernah merasa ada seseorang yang membelanya tanpa pamrih, tanpa motif tersembunyi. Saat Sinta akhirnya pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan debu dan aroma arogan di udara, Najwa kembali menyapu, kali ini dengan senyum yang lebih ringan. Raihan berdiri beberapa langkah dari sana, menatap Najwa. Kata-kata gadis itu masih terngiang di telinganya. Bukan pujian untuk uang atau status. Bukan sanjungan palsu. Hanya kebenaran sederhana. Dan ia menyadari, untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya sebagai manusia, bukan juragan tanah. Dan di saat itu, sebuah perasaan baru mulai tumbuh di hati Raihan. Bukan hanya rasa kagum.
Bukan hanya rasa nyaman, tapi kekaguman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai jatuh hati. Cinta yang tumbuh perlahan. Hari-hari di jalanan sederhana itu semakin akrab bagi Raihan Pratama. Motor tua, pakaian polos, dan kontrakan kecilnya kini terasa seperti bagian dari hidup yang baru, hidup yang lebih nyata, tanpa kilau palsu kemewahan. Setiap pagi, langkah Raihan selalu tertuju ke tempat Najwa Az-Zahra menyapu. Tidak hanya sekadar kebiasaan, tapi sebuah rutinitas yang perlahan menanamkan perasaan tak terduga di hatinya. Senyum Najwa yang lembut, sapuan sapunya yang telaten, cara ia menatap dunia dengan mata penuh kesabaran, semua itu membuat Raihan merasa hidup dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi, ketika mereka duduk berdampingan di bangku beton setelah menyelesaikan pekerjaan, Raihan memandang Najwa yang meneguk air dari botol kecilnya. Cara Najwa tertawa pelan karena kucing liar yang melintas. Cara ia mengomentari dedaunan yang jatuh di jalan. Semua terlihat sederhana, tapi bagi Raihan, begitu memikat. Najwa. Raihan mulai. Suara sedikit ragu. Ya. Najwa menoleh. Tersenyum ramah. Raihan tersenyum, menatap tangan Najwa yang masih memegang sapu. Aku senang bisa bertemu setiap pagi denganmu. Rasanya berbeda dari hidupku sebelumnya. Najwa mengangkat alis, penasaran. Berbeda bagaimana? Tenang, jawab Raihan, menunduk sebentar. Seolah hidup ini lebih berarti. Aku merasa dihargai bukan karena siapa aku atau apa yang kumiliki, tapi karena aku sendiri. Najwa tersenyum, tanpa nada memuji. Kalau begitu, berarti kamu sedang bahagia sekarang, kan? Raihan mengangguk. Hatinya terasa hangat. Ia sadar, perasaan itu sudah tumbuh perlahan, tanpa ia sadari. Setiap sapaan Najwa, setiap tawa ringan, setiap nasihat sederhana, mereka bukan sekadar interaksi biasa. Mereka adalah benih-benih yang perlahan menumbuhkan cinta di hatinya. Ia mulai memikirkan masa depan. Bukan masa depan bisnis, bukan rumah megah atau mobil mewah, melainkan masa depan di mana Najwa berada di sisinya, menatapnya apa adanya, bukan sebagai juragan tanah, tapi sebagai manusia biasa yang tulus. Setiap kali Najwa berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang pekerjaan, tentang tetangga, tentang mimpi-mimpi kecilnya, Raihan membayangkan kemungkinan. Membayangkan mereka duduk bersama suatu hari, bukan di gedung mewah, tapi di rumah yang hangat dan sederhana, di mana tawa dan ketulusan lebih berharga daripada emas atau ratusan hektar tanah. Perasaan itu tumbuh perlahan, tapi pasti. Tak ada drama besar, tak ada kilau kemewahan. Hanya sebuah kenyataan sederhana yang membekas di hati Raihan. Ia mulai jatuh cinta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raihan merasa bahwa cinta yang sesungguhnya mungkin ditemukan di tempat paling sederhana, di momen paling tak terduga, di hadapan seorang gadis yang melihatnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai juragan tanah yang selama ini menutupi kekosongan hatinya. Rahasia besar. Siang itu, Raihan Pratama duduk di kontrakan kecilnya, menatap motor tua yang terparkir di halaman. Hatinya masih dipenuhi hangatnya kebersamaan dengan Najwa Az-Zahra. Namun ada bayangan gelap yang mulai merayap, sebuah rahasia yang berat. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Layar menampilkan nama Dimas Aditya, sahabat sekaligus orang yang selalu menjaga bisnis Raihan dari balik layar. Raihan, kita perlu bicara. Suara Dimas terdengar serius. Raihan mengangguk meski Dimas tidak bisa melihatnya. Ya, ada apa? Dimas menekankan nada seriusnya. Aku tahu kamu senang dengan Najwa, tapi jangan lupa, dia tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Ini bisa jadi masalah besar kalau sampai ketahuan. Raihan menarik napas panjang. Aku tahu. Tapi aku hanya ingin tahu apakah ada yang mencintaiku karena aku, bukan karena harta atau status. Dimas menghela napas panjang. Aku mengerti maksudmu.
Tapi Raihan, kebohongan tidak pernah bertahan lama. Orang yang kamu cintai akan merasa dikhianati jika suatu saat mengetahui kebenaran. Dan aku tidak ingin kamu terluka karena hal itu. Raihan menunduk. Jari-jarinya memainkan gelas kopi di meja. Bayangan wajah Najwa muncul di pikirannya. Senyumannya, cara ia menatapnya, kata-kata lembut yang selalu menenangkan. Aku takut, kata Raihan pelan. Kalau dia tahu, mungkin dia akan merasa tertipu. Dan aku bisa kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar membuatku merasa hidup. Dimas menatapnya melalui telepon. Suaranya tegas namun menenangkan. Rahasiamu ini memang perlu. Tapi jangan lupa, kebahagiaan dan kejujuran harus berjalan seiring. Kamu bisa jatuh cinta padanya. Tapi suatu saat kamu harus memutuskan kapan saatnya mengungkapkan semuanya. Jangan tunggu sampai terlambat. Raihan menutup mata sejenak. Benar, pikirnya. Setiap senyum Najwa yang ia rasakan, setiap perhatian kecil yang ia terima, dibangun di atas sebuah kebohongan, meski kebohongan itu bertujuan mencari cinta yang tulus. Hatinya bergejolak, antara rasa ingin terus dekat dengan Najwa dan ketakutan akan kehilangan segalanya jika kebenaran terbongkar. Ia sadar satu hal, rahasia ini adalah pedang bermata dua. Memberinya kesempatan untuk dicintai apa adanya, tapi juga bisa menghancurkannya jika suatu saat terungkap. Dan untuk pertama kalinya sejak memulai penyamarannya, Raihan merasa bahwa cinta yang ia rasakan tidak hanya indah, tetapi juga rapuh. Di tengah kontrakan yang sederhana, dengan motor tua di halaman dan kopi yang mulai dingin, Raihan tahu, rahasia ini harus dijaga. Tetapi ia tak bisa selamanya bersembunyi dari Najwa. Pertanyaan itu menggantung di udara. Kapan saat yang tepat untuk jujur? Rasa takut kehilangan. Senja itu, Raihan Pratama duduk di bangku kecil di depan kontrakannya, memandangi langit yang memerah. Motor tua terparkir di sampingnya. Pakaian polos masih menempel di tubuhnya. Namun hatinya tidak tenang. Pikiran tentang Najwa Az-Zahra terus menghantui. Senyumannya, tatapannya yang teduh, kata-katanya yang lembut. Semua itu membuat Raihan merasa hidup, namun sekaligus membuatnya takut. Bagaimana jika dia tahu siapa aku sebenarnya? Gumamnya pelan. Suara nyaris tenggelam oleh hembusan angin senja. Ia teringat pesan Dimas beberapa hari lalu. Kebohongan tidak bisa bertahan lama. Jika Najwa mengetahui identitas aslinya, juragan tanah muda yang kaya raya, apakah ia akan merasa dikhianati? Apakah senyum yang selama ini menenangkan hatinya akan berubah menjadi luka? Raihan menghela napas panjang. Jari-jarinya menekan jemarinya sendiri. Ia belum siap membuka diri sepenuhnya. Belum siap menghadapi kemungkinan Najwa pergi, terluka, atau bahkan menolak. Namun di sisi lain, berbohong juga membuatnya resah. Setiap kali Najwa bicara tentang hidup sederhana, tentang tanggung jawab, tentang mimpi-mimpi kecilnya, Raihan merasa bersalah. Bersalah karena ia dekat dengannya atas dasar kepura-puraan. Ia menunduk, menatap motor tua yang mengantarkannya ke pagi-pagi sederhana bersamanya. Perasaan itu campur aduk, antusiasme karena bisa dekat dengan Najwa, ketenangan karena dihargai apa adanya, sekaligus ketakutan akan kehilangan segalanya jika rahasianya terbongkar. Kalau aku kehilangan dia, itu lebih sakit daripada kehilangan seluruh harta dan bisnisku, bisiknya. Malam itu, di dalam kontrakan yang sunyi, Raihan menyadari satu hal. Rasa takut kehilangan Najwa lebih kuat daripada rasa ingin mempertahankan penyamarannya. Ia ingin terus dekat dengannya, merasakan ketulusan dan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi hatinya tahu, kebohongan itu hanyalah sementara. Dan setiap senyuman Najwa yang tulus membuatnya bertanya-tanya, berapa lama ia bisa menahan rahasianya sebelum semuanya runtuh? Rasa takut itu menusuk lembut, tapi jelas, ia tidak siap kehilangan Najwa. Namun ia juga belum siap jujur sepenuhnya. Di senja itu, Raihan Pratama belajar bahwa cinta tidak hanya indah. Kadang,
Cinta juga menuntut keberanian untuk mengungkapkan kebenaran atau berani menghadapi risiko kehilangan segalanya. Dan Raihan tahu, waktu akan segera memaksanya membuat pilihan itu. Ujian kejujuran. Hari itu, kabar yang tak diinginkan menghampiri Raihan Pratama. Di sebuah kafe sederhana, Fikri Hakim, rekan bisnis sekaligus pesaing lama, tengah menatap layar ponselnya dengan senyum licik. Ia baru saja mendengar kabar mengejutkan dari salah satu sumbernya. Raihan, juragan tanah muda yang selalu terlihat tak tersentuh di dunia bisnis elit, kini menyamar sebagai pria miskin. Fikri tahu peluang ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Kalau ini sampai tersebar, gumamnya sambil menyesap kopi hitam, citra Raihan akan hancur. Semua orang akan tertawa. Juragan tanah terkenal, ternyata pura-pura miskin. Raihan sendiri tengah menyapu halaman kontrakannya, tanpa sadar bahwa bayang-bayang ujian kejujuran baru saja mengintainya. Ia belum mengetahui rencana Fikri, namun hatinya sudah tak tenang. Intuisi bisnisnya selalu waspada. Meski kini ia menyamar, insting itu tetap tajam. Beberapa jam kemudian, Fikri mulai bergerak. Ia mengirim pesan rahasia kepada beberapa kontak media lokal dan sosialita kota. Foto Raihan dengan pakaian sederhana, motor tua, dan informasi bahwa ia bangkrut. Sementara itu, Najwa tetap menyapa Raihan dengan senyum hangatnya di trotoar yang sama, tak menyadari badai yang perlahan mendekat. Raihan menerima pesan anonim yang membuat dadanya sesak. Seseorang tahu tentang penyamaranmu. Berhati-hatilah. Jangan sampai kebohonganmu terungkap dengan cara buruk. Detik-detik itu seperti menamparnya. Semua yang selama ini ia jalani untuk mencari cinta tulus kini terancam. Bukan hanya rasa percaya Najwa, tapi juga ketenangan hatinya sendiri. Raihan menatap motor tua di depannya, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada diri sendiri. Ini ujian kejujuran yang sebenarnya. Aku harus siap menghadapi semuanya, tanpa mengorbankan Najwa, tanpa kehilangan diriku sendiri. Fikri Hakim, di sisi lain kota, tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang citra Raihan. Ini juga akan menjadi titik di mana ketulusan dan cinta Raihan benar-benar diuji. Dan di tengah kontrakan kecil itu, Raihan mulai merasakan tekanan pertama dari dunia lama yang mengejar penyamaran barunya. Ujian ini lebih berat daripada sekadar kehilangan harta atau status. Ini adalah ujian hati, integritas, dan cinta yang mulai tumbuh perlahan. Di balik senyum Najwa yang tak tahu apa-apa, Raihan tahu satu hal, ia harus jujur, tapi waktu dan caranya harus tepat. Jika salah langkah, ia bisa kehilangan segalanya. Hari yang mengubah segalanya. Hari itu terasa biasa bagi Najwa Az-Zahra. Matahari bersinar lembut. Angin pagi membawa aroma debu dan dedaunan kering. Ia tengah menyapu jalanan seperti biasa ketika sosok yang tak ia kenal berdiri di depannya. Rapi berpakaian rapi, dengan tatapan penuh tipu daya. Najwa, aku perlu menunjukkan sesuatu, kata pria itu dengan nada meyakinkan. Dia adalah Fikri Hakim, yang selama ini iri pada reputasi Raihan Pratama. Najwa menatapnya bingung. Siapa Anda? Fikri tersenyum tipis, lalu mengeluarkan beberapa foto dari dalam tasnya. Foto-foto itu menampilkan Raihan, jas mahal, mobil sport, gedung-gedung tinggi, dan jam tangan berkilauan. Semua simbol kekayaan dan status yang sebelumnya disembunyikan. Najwa terdiam. Hatinya berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu. Pria sederhana yang selalu menemaninya pagi-pagi, yang menolong dompetnya jatuh beberapa waktu lalu. Raihan. Foto demi foto ia lihat, dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Rasa percaya dan kenyamanan yang selama ini ia rasakan tiba-tiba terasa rapuh. Itu dia? Gumam Najwa. Suaranya bergetar. Pria yang aku kenal, yang selalu jujur dan sederhana, ternyata. Fikri tersenyum puas. Ya, dia juragan tanah muda paling sukses di kota ini. Semua yang kamu lihat selama ini hanyalah penyamaran.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Najwa menunduk. Mata mulai berkaca-kaca. Campuran kaget, kecewa, dan kebingungan memenuhi hatinya. Ia merasa tertipu, walau Raihan belum mengkhianati hatinya secara langsung. Namun rasa sakit muncul karena perbedaan antara kenyataan dan yang ia yakini selama ini. Di sisi lain kota, Raihan sedang bekerja seperti biasa, tak menyadari badai yang tengah menghantam dunia Najwa. Najwa memegang foto terakhir. Wajah Raihan dalam jas mahal menatap kamera dengan percaya diri. Ia membayangkan Raihan yang sederhana, ramah, dan tulus, lalu membandingkannya dengan pria di foto. Rasa sakit itu menusuk. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal, kenyamanan yang ia rasakan bersama Raihan, tiba-tiba hancur. Hati Najwa bergejolak. Haruskah ia marah, menjauh, atau mencari penjelasan? Fikri, dengan senyum puas, menatap reaksinya. Sekarang kamu tahu siapa dia sebenarnya. Semua kejujuran yang dia tunjukkan padamu, sepertinya hanyalah sandiwara. Najwa menggeleng pelan, menahan air mata. Namun di dalam hatinya, sebuah pertanyaan besar muncul, pertanyaan yang akan mengubah segalanya. Apakah Raihan yang sederhana itu hanyalah topeng? Atau hatinya tetap tulus, meski dunia luar menuntutnya menyembunyikan kebenaran? Hari itu, pagi yang biasa bagi Najwa berubah menjadi titik balik. Dunia yang ia percaya runtuh seketika. Dan ia sadar, setelah semua yang ia rasakan, ia harus membuat keputusan. Apakah akan mempercayai hatinya sendiri atau membiarkan ilusi yang diciptakan orang lain menentukan segalanya? Air mata ketulusan. Sore itu, Najwa Az-Zahra duduk di bangku beton di tepi jalan. Tangan masih memegang foto-foto Raihan yang diberikan Fikri Hakim. Matahari mulai tenggelam. Namun hatinya terasa gelap dan berat. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan karena Raihan kaya raya. Bukan karena kemegahan yang selama ini tersembunyi. Namun karena ketidakjujuran yang menyelimuti hubungan mereka. Ia merasa dikhianati. Dikhianati oleh seorang pria yang selama ini ia percayai tulus. Semua senyum, semua perhatian, semua nasihat yang lembut. Apakah itu hanya sandiwara? Najwa menunduk, menahan isak di tengah kesunyian gang. Kenapa dia tidak percaya padaku sejak awal? Kenapa harus menyembunyikan semuanya? Gumamnya pelan. Hatinya campur aduk. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur dengan kenangan manis yang ia rasakan bersama Raihan. Setiap pagi mereka berbincang, setiap tawa yang tercipta, seolah sekarang menjadi bayangan yang samar, sesuatu yang ia cintai, tapi juga membuatnya terluka. Ia menatap jalan yang mereka lewati bersama, tempat Raihan selalu menunggu dan menyapanya dengan hangat. Bayangan itu membuat air matanya menetes lebih deras. Namun di balik tangis itu, ada satu hal yang tetap ia rasakan, ketulusan. Najwa menyadari bahwa meski Raihan menyembunyikan identitas aslinya, ia tidak pernah berpura-pura kasar, iri, atau merendahkan. Semua perhatiannya tetap nyata, meski dibungkus penyamaran. Ia mengusap air mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku hanya ingin jujur padanya, dan dia juga harus jujur padaku, kata Najwa pada dirinya sendiri. Di tengah kesedihan itu, Najwa belajar satu hal, cinta yang tulus bukan tentang harta atau status, tapi tentang keberanian untuk percaya dan menerima kebenaran, meski pahit. Air mata itu bukan sekadar tangisan kecewa. Itu adalah air mata ketulusan, tangisan seorang gadis yang mencintai, tapi juga menginginkan kejujuran dari hati yang ia percayai. Dan di sudut hati Najwa, meski terluka, benih pengampunan mulai tumbuh. Ia ingin tahu, apakah cinta itu cukup kuat untuk bertahan melewati rahasia dan kebohongan? Hari itu, tangisan Najwa bukan hanya tentang kehilangan. Itu juga tentang harapan. Harapan bahwa ketulusan yang ia rasakan bisa menemukan jalan kembali ke hati Raihan. Pengakuan. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi jalanan sempit tempat Najwa Az-Zahra masih duduk,
mencoba menenangkan diri. Air mata yang tadi menetes kini tercampur dengan rintik hujan, membasahi kerudungnya. Ia menunduk, memikirkan semua yang terjadi, dan hatinya masih bergejolak antara sakit hati dan rindu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah gang. Najwa menoleh, dan di sana berdiri Raihan Pratama. Pakaian sederhananya basah terkena hujan, rambutnya sedikit acak-acakan, tapi mata yang selalu membuat Najwa merasa nyaman, penuh dengan ketulusan dan kesungguhan. "Najwa, aku harus bicara." Suara Raihan terdengar tegas, namun lembut. Ia mendekat, hati-hati, menghormati jarak Najwa. Najwa menatapnya. Diam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Ia menunggu, takut sekaligus ingin mendengar penjelasan yang selama ini dinanti. Raihan menarik napas panjang. "Aku harus jujur padamu. Sejak awal, aku bukan hanya pekerja serabutan biasa. Aku, juragan tanah, Raihan Pratama." Najwa menatapnya. Diam. Air mata kembali menetes. "Aku menyembunyikan semua ini," lanjut Raihan. Suaranya bergetar sedikit. "Bukan karena ingin menipu atau main-main. Aku hanya ingin dicintai. Bukan karena hartaku, bukan karena statusku. Aku ingin ada seseorang yang mencintaiku. Apa adanya, tanpa pamrih." Najwa terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Semua kekecewaan, semua rasa sakit, bercampur dengan pengertian yang perlahan mulai muncul. "Aku tidak ingin kau merasa tertipu," Raihan menambahkan. "Aku takut kau akan marah, atau meninggalkanku. Tapi aku tidak bisa terus berbohong. Aku harus jujur, karena aku tidak ingin kehilanganmu, Najwa. Aku benar-benar jatuh cinta padamu." Hening menyelimuti gang sempit itu. Hanya suara hujan yang menetes di atas daun dan aspal basah. Najwa menatap Raihan, merasakan ketulusan yang tulus dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Hatinya bergejolak. Ia marah karena disembunyikan, tapi ia juga bisa merasakan kebenaran dalam pengakuan itu. Aku butuh waktu," Najwa akhirnya berkata. Suaranya bergetar. "Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena kau membuatku merasa dikhianati. Aku butuh waktu untuk mengerti." Raihan mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan menunggu. Aku tidak akan pergi. Tapi aku harap kau bisa melihat satu hal, Najwa." Najwa menatapnya dengan penuh perhatian. "Perasaan ini tulus, apa adanya. Aku mencintaimu bukan karena hartaku, tapi karena kau, dirimu yang sebenarnya." Hujan masih turun pelan, membasahi mereka berdua. Di tengah rintik itu, ketulusan dan keberanian Raihan terasa nyata, menembus rasa sakit dan kekecewaan yang Najwa rasakan. Malam itu menjadi awal baru, awal dari pengakuan yang membuka pintu kejujuran, awal dari kesempatan kedua untuk cinta yang tulus. Diam yang menyakitkan. Sejak pengakuan itu, keheningan menyelimuti hari-hari Raihan Pratama. Ia datang ke jalanan tempat Najwa Az-Zahra biasa bekerja, berharap bisa melihat wajahnya, berharap senyumnya muncul dan menyapanya seperti dulu. Namun setiap pagi, Najwa tetap diam, hanya menunduk pada sapu dan pekerjaan yang sama. Raihan berdiri di tepi jalan, mencoba memulai percakapan. "Najwa." Ia hanya mendapat anggukan singkat, tidak ada senyum, tidak ada kata-kata hangat yang selama ini menenangkan hatinya. Hatinya sakit. Diam Najwa terasa seperti duri yang menancap perlahan. Ia tahu gadis itu butuh waktu, tapi ketidakpastian membuat setiap detik terasa berat. Malam harinya, Raihan duduk di kontrakan kecilnya, menatap motor tua yang menemaninya ke pagi-pagi sederhana. Ia mengulang kata-kata yang ia ucapkan pada Najwa. Setiap kalimat, setiap pengakuan, terasa seperti jeritan hati yang tak terdengar. Di sisi Najwa, ia duduk di rumah sederhana orang tuanya, memegang foto-foto Raihan yang dulu ia simpan di dompet. Air mata menetes pelan.
Ia mencintai Raihan, itu jelas. Namun rasa sakit karena kebohongan dan rahasia yang selama ini disembunyikan membuatnya butuh jarak. Kenapa harus begini? Bisik Najwa pada dirinya sendiri. Aku mencintainya, tapi aku juga merasa dikhianati. Hari-hari berlalu dengan diam yang menyakitkan. Raihan tetap hadir di sekitar Najwa, menatap dari kejauhan, tidak memaksa, hanya menunggu. Ia belajar satu hal baru. Cinta bukan hanya tentang pengakuan, tapi juga tentang kesabaran. Najwa pun perlahan merasakan dirinya bingung antara marah, sakit hati, dan rindu yang tak terbendung. Ia ingin menjauh, tapi hatinya masih tertarik pada Raihan. Diam itu menyakitkan bagi keduanya. Bagi Raihan, karena ia takut kehilangan Najwa selamanya. Bagi Najwa, karena perasaan cintanya menimbulkan konflik antara kemarahan dan kerinduan. Namun di balik semua itu, satu hal tetap jelas. Perasaan mereka tidak akan hilang begitu saja. Hanya waktu yang bisa memberi jawaban. Dan sementara diam itu menempel di antara mereka, hujan pun turun pelan, seolah ikut merasakan kesedihan yang tak terucapkan, menandai babak baru dalam kisah cinta mereka. Babak yang menuntut kesabaran, pengertian, dan keberanian hati. Cinta atau harga diri. Malam itu, Raihan Pratama duduk sendiri di kontrakan kecilnya, menatap dinding polos yang sepi. Lampu temaram dari bohlam yang menggantung di langit-langit membuat bayangan wajahnya tampak berat, penuh gelisah. Biasanya, dalam hidupnya, masalah selalu bisa diselesaikan dengan angka, proyek, properti, investasi. Semua yang menyangkut uang atau status bisa diatur, diubah, atau diperbaiki. Tapi kali ini berbeda. Najwa masih menjauh. Diamnya, jarak yang ia ciptakan, membuat Raihan gelisah. Kata-kata pengakuannya, senyum tulusnya, semua terasa sia-sia karena hati Najwa masih terjaga oleh rasa sakit dan harga diri. Raihan menunduk, menatap tangannya. Uang, ratusan hektar tanah, miliaran rupiah. Semua itu tidak ada artinya di sini, gumamnya pelan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini kecuali aku sendiri. Ia sadar, ini bukan lagi tentang status atau kemewahan. Ini soal cinta dan harga diri. Najwa bukan gadis yang bisa dibeli perhatian atau dihentikan kecewanya dengan hadiah mewah. Tidak ada kontrak, tidak ada angka yang bisa membuatnya memaafkan atau menerima Raihan tanpa proses. Hatinya gelisah. Setiap hari ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan lagi. Namun ia takut melangkah terlalu cepat dan semakin menyakiti Najwa. Ia menarik napas panjang, merasakan ketidakberdayaan yang baru. Dalam hidupnya, Raihan selalu memegang kendali. Tapi sekarang, kendali itu hilang. Hati dan harga diri, lebih kuat daripada semua hartaku. Raihan bergumam, menelan rasa frustrasinya. Jika aku ingin bersama Najwa, aku harus menghormati ruangnya. Aku harus membiarkan cinta ini menunggu, bukan memaksanya. Untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa cinta tidak bisa dibeli, dan masalah hati tidak bisa diselesaikan dengan uang. Semua kekayaan dan kekuasaan di dunia ini tak ada artinya jika ia kehilangan kesempatan memperbaiki hubungannya dengan Najwa. Di malam yang sunyi itu, Raihan Pratama hanya bisa duduk dan merenung, belajar arti kesabaran, keberanian, dan cinta sejati. Cinta yang menuntut pengorbanan ego, bukan uang. Dan ia tahu, keputusan yang ia buat selanjutnya akan menentukan apakah ia akan mendapatkan kembali hati Najwa atau kehilangan dia selamanya. Doa di pinggir jalan. Pagi itu, jalanan masih sepi. Debu tipis berterbangan. Suara kendaraan belum ramai. Najwa Az-Zahra duduk di tepi trotoar. Sapu yang biasanya setia di tangannya kini diletakkan di sisi. Matanya menatap kosong ke jalan, tapi pikirannya melayang jauh. Ia menutup mata, menghela napas panjang. Semua yang terjadi belakangan membuat hatinya kacau. Pengkhianatan yang ia rasakan karena Raihan menyembunyikan identitasnya. Rasa sakit,
kebingungan antara cinta dan harga diri. Namun di sela semua itu, satu hal muncul dalam hatinya dengan jelas. Sebelum ia tahu siapa Raihan sebenarnya, sebelum semua rahasia terbongkar, ia sudah merasakan ketulusan di setiap senyumnya, di setiap perkataannya, di setiap perhatian kecilnya. Najwa menunduk, air mata jatuh pelan, tapi bukan karena sakit semata. Aku mencintainya karena dirinya, bukan karena harta, bukan karena status. Gumamnya pada diri sendiri. Aku mencintainya karena ia membuatku merasa dihargai, karena ia tulus, meski dunia mencoba menipu perasaanku. Ia menutup mata lagi, menundukkan kepala, dan dalam diam itu, ia berdoa. Ya Tuhan, bimbing aku. Berikan aku keberanian untuk memaafkan. Jika memang hatiku benar, bantu aku melihat ketulusan yang sejati, bukan hanya bayangan yang diciptakan orang lain. Udara pagi terasa sejuk, namun hati Najwa panas oleh perasaan campur aduk. Rindu, sakit, dan cinta bercampur. Ia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa menilai hubungannya. Hanya hatinya sendiri yang tahu apa yang tulus dan apa yang palsu. Najwa menatap ke langit yang mulai cerah. Rintik hujan semalam masih meninggalkan aroma basah di jalan. Ia tersenyum tipis, perlahan. Kalau memang cintaku tulus, aku ingin berani mempercayai dan memaafkan, bisiknya pelan. Di pinggir jalan itu, di tengah kesunyian pagi, Najwa menemukan ketenangan. Ia tahu, meski dunia berusaha mengguncangnya, hati yang tulus selalu menemukan jalannya. Dan di sanalah ia bertekad, apapun yang terjadi dengan Raihan, cintanya sejati tidak akan pudar begitu saja. Ia hanya perlu waktu, doa, dan keberanian hati untuk menghadapi kebenaran yang akan datang. Pertemuan kedua. Hari itu, matahari bersinar lembut di jalanan yang kini terasa akrab bagi Najwa Az-Zahra. Ia melangkah dengan hati yang berat, tapi tekad kuat. Pagi ini, ia akan menemui Raihan Pratama, bukan sebagai gadis yang bingung, tapi sebagai perempuan yang ingin jujur dengan perasaannya sendiri. Raihan sudah menunggu di bangku trotoar, motor tua di sampingnya, pakaian sederhana tetap sama. Namun matanya berbinar, penuh harap, saat Najwa mendekat. Najwa menarik napas panjang. Raihan, aku datang karena aku harus bicara, katanya lembut, tapi tegas. Raihan menatapnya, sedikit gelisah. Najwa, aku siap mendengar apapun yang kau rasakan. Najwa duduk di bangku yang sama, menatap mata Raihan yang tulus. Kebohonganmu memang menyakitkan, ujarnya, suaranya bergetar pelan. Aku merasa dikhianati karena kau tidak memberitahuku sejak awal. Tapi, setelah aku merenung, aku tahu niatmu bukan untuk mempermainkanku. Kau ingin dicintai apa adanya, dan itu membuatku sadar sesuatu. Raihan menunduk sebentar, menahan perasaan lega yang muncul. Ia tidak tahu apakah Najwa akan memaafkannya, tapi kata-kata itu saja sudah memberi harapan. Najwa melanjutkan, Aku menyadari bahwa aku sudah jatuh cinta padamu sejak awal. Bukan karena hartamu, bukan karena statusmu, tapi karena kamu, Raihan, pria yang tulus, sabar, dan perhatian. Bahkan saat kau menyembunyikan identitasmu, aku tetap merasakan ketulusan itu. Raihan menatap Najwa dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdebar. Najwa, aku takut kehilanganmu. Aku takut kesalahanku membuatmu menjauh selamanya. Najwa menggenggam tangan Raihan, lembut tapi mantap. Aku tidak akan pergi. Tapi aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Aku ingin percaya lagi, dan aku ingin kau tetap jujur, apapun yang terjadi. Raihan tersenyum tipis, merasakan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku berjanji, Najwa, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Hanya aku, dan perasaanku padamu. Mereka duduk beberapa saat, diam namun nyaman,
saling menatap dan merasakan ketulusan yang tumbuh kembali. Jalanan yang sederhana, debu yang beterbangan, suara kendaraan yang jauh. Semua itu kini terasa seperti saksi bisu bagi awal baru mereka. Pertemuan kedua itu bukan sekadar pertemuan fisik. Ini adalah awal dari kesempatan kedua. Kesempatan untuk membangun cinta yang tulus, berdasarkan kejujuran dan hati yang terbuka. Dan di bangku kecil itu, di tepi jalan yang sederhana, Najwa dan Raihan merasakan bahwa cinta yang sejati bisa bertahan, meski melalui ujian dan kesakitan. Maaf yang tulus. Malam itu, jalanan basah setelah hujan. Lampu jalan memantulkan kilau lembut di aspal. Raihan Pratama berdiri di tepi trotoar, menunggu Najwa Az-Zahra datang. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu malam ini harus membuka hati sepenuhnya. Ketika Najwa tiba, Raihan melangkah mendekat, menatap matanya tanpa ragu. "Najwa, aku ingin minta maaf," ucapnya pelan. Suaranya tenang, tanpa nada pembelaan diri atau alasan. Najwa menatapnya, diam, menunggu. Hatinya masih campur aduk, antara sakit karena rahasia, dan rasa rindu yang sulit ia tolak. "Aku salah karena menyembunyikan siapa diriku sejak awal," lanjut Raihan, menunduk sebentar, menelan rasa malu. "Aku seharusnya jujur padamu. Aku seharusnya memberimu kesempatan untuk memilih dengan sadar, bukan setelah kau merasa dikhianati. Aku menyesal, Najwa. Aku benar-benar menyesal." Najwa menahan air mata. Kata-kata Raihan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, hanya pengakuan dan penyesalan yang tulus. "Aku janji, Najwa." Raihan menatap mata Najwa dengan penuh ketulusan. "Tidak akan ada lagi rahasia. Tidak akan ada kebohongan. Aku ingin kau mengenalku apa adanya, dan aku ingin membangun semuanya dari kejujuran." Hening menyelimuti mereka. Suara hujan yang baru reda, gemerisik daun, dan cahaya lampu jalan membuat suasana terasa intim. Najwa perlahan mengangguk. Aku bisa merasakan ketulusanmu, Raihan. Aku tahu niatmu bukan untuk menyakiti. Aku ingin mencoba percaya lagi." Raihan tersenyum tipis, lega, tetapi tidak terburu-buru. Ia tahu kepercayaan harus dibangun perlahan. "Terima kasih, Najwa. Aku akan menghargai waktumu. Aku akan sabar menunggu kau benar-benar siap." Di tepi jalan yang sederhana itu, kata maaf Raihan bukan hanya menghapus luka, tapi juga menyalakan kembali harapan. Harapan bahwa cinta yang tulus bisa bertahan, bahkan setelah ujian berat dan rahasia yang terungkap. Malam itu, hujan yang baru reda seolah memberi udara baru bagi hati mereka. Raihan dan Najwa mulai menata kembali hubungan mereka, dengan fondasi kejujuran dan ketulusan yang sejati. Cinta yang diterima apa adanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah pohon di sepanjang gang kecil tempat Najwa Az-Zahra biasa menyapu. Udara hangat dan aroma tanah basah mengisi pagi, menandai hari yang terasa berbeda dari sebelumnya. Di bangku trotoar, Raihan Pratama duduk menunggu dengan motor tua di sampingnya. Pakaian sederhana tetap sama, tapi matanya penuh harap. Ia tahu hari ini mungkin akan menjadi titik balik. Hari di mana semua yang ia sembunyikan akan diuji oleh ketulusan hati Najwa. Najwa melangkah pelan, menatap Raihan. Hatinya berdebar, tapi kini ada ketenangan di dalamnya. Ia telah merenung, menimbang luka dan pengorbanan, dan akhirnya menyadari satu hal yang jelas. Perasaan yang ia rasakan sejak awal bukanlah karena harta, bukan karena status, tapi karena Raihan, pria yang tulus, sabar, dan perhatian. "Raihan." Suara Najwa lembut, tapi tegas. Raihan menoleh. Jantungnya seakan berhenti sejenak. "Aku menerima kamu," kata Najwa, menatap matanya. "Bukan karena apa yang kau miliki, bukan karena siapa kau di dunia ini, tapi karena kau yang aku kenal sejak awal. Hatimu tulus dan jujur. Aku mencintaimu apa adanya."
Raihan merasakan lega yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Ia menunduk sebentar, menahan rasa haru yang membuncah, lalu tersenyum hangat. Najwa, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, karena melihat aku apa adanya. Najwa tersenyum, sedikit tertawa ringan. Kau memang punya cara untuk membuatku jatuh cinta, Raihan. Bahkan sebelum aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Mereka duduk bersama di bangku itu. Tangan mereka saling menggenggam, merasakan kehangatan yang tulus dan damai. Jalanan sederhana, debu yang beterbangan, dan hiruk-pikuk kota di kejauhan. Semua itu kini terasa hanya sebagai latar bagi cerita mereka sendiri. Raihan menatap Najwa. Pelan. Tulus. Aku berjanji, Najwa, tidak ada lagi rahasia. Aku ingin kita membangun semuanya dari hati, dari cinta yang tulus, yang kita tahu sejak awal itu nyata. Najwa menatapnya dengan mata berbinar. Senyumnya merekah. Aku percaya padamu, Raihan. Dan aku siap untuk cinta ini, apa adanya. Di gang sempit yang dulu hanya dipenuhi debu dan rutinitas, kini ada cinta yang tumbuh dan diterima apa adanya. Cinta yang tidak dibeli dengan uang, tidak dikendalikan oleh status, tapi lahir dari ketulusan hati yang saling mengenal dan menghargai. Dan di pagi yang sederhana itu, Raihan dan Najwa mulai menata kisah cinta mereka. Tulus, jujur, dan diterima apa adanya. Menghadapi dunia nyata. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raihan Pratama memutuskan saatnya memperkenalkan Najwa Az-Zahra pada dunianya yang sesungguhnya. Ia menuntun Najwa keluar dari gang kecil yang penuh debu, naik mobil mewahnya, menuju gedung tinggi dan rumah megah yang selama ini hanya menjadi bagian dari rahasianya. Najwa menatap sekeliling dengan mata terbuka lebar. Lampu kristal, karpet mahal, lukisan berlapis emas di dinding, semua terasa asing baginya. Setiap langkah di lantai marmer membuatnya merasa canggung. Dunia ini jauh berbeda dari jalanan sederhana yang selalu ia kenal. Namun, di setiap momen itu, Raihan selalu menggenggam tangannya. Setiap genggaman penuh ketulusan dan perhatian, seakan mengatakan, aku di sini bersamamu. Tidak ada yang berubah, kecuali kenyataan yang harus kau lihat. Najwa menatap tangan mereka yang saling menggenggam, tersenyum tipis. Ini, semua milikmu? Tanyanya, suaranya campur kagum dan bingung. Raihan tersenyum lembut. Ya, tapi jangan biarkan itu membuatmu takut atau merasa asing. Dunia ini memang mewah, tapi aku tetap sama seperti yang kau kenal. Tetap sederhana dalam hati, sama seperti pagi-pagi kita di jalanan. Najwa mengangguk, perlahan menenangkan diri. Ia menyadari bahwa semua kemewahan ini hanyalah latar, bukan inti dari Raihan yang sebenarnya. Yang penting tetap sama, kejujuran, ketulusan, dan cinta yang ia rasakan sejak awal. Di ruang tamu yang luas, Raihan menunjuk lukisan, koleksi buku, dan beberapa properti yang ia miliki. Aku ingin kau mengenal semua ini. Bukan untuk membuatmu terkesan, tapi supaya kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin kau melihat dunia asliku tanpa kehilangan dirimu sendiri. Najwa menarik napas panjang, menatap mata Raihan. Aku takut tersesat di dunia ini. Tapi selama kau di sampingku, aku yakin aku bisa. Raihan menggenggam tangannya lebih erat. Kita akan hadapi semuanya bersama, Najwa. Dunia ini boleh besar dan asing, tapi selama kita saling percaya dan tetap sederhana dalam hati, tidak ada yang perlu ditakuti. Dan di hari itu, Najwa belajar sesuatu yang baru. Cinta yang tulus bisa menjembatani dunia yang berbeda, asal tetap saling genggam dan percaya satu sama lain. Gang sempit dan jalanan sederhana mungkin sudah jauh di belakang mereka, tapi tangan yang saling menggenggam membuat dunia mewah itu terasa hangat dan aman, karena cinta yang mereka miliki tetap sederhana, tulus, dan nyata. Bisikan sinis. Di sebuah ruang rapat mewah dengan dinding kaca dan meja panjang berkilau, Najwa Az-Zahra berdiri di sisi Raihan Pratama,
menatap sekeliling. Beberapa rekan bisnis Raihan menatapnya dengan bisikan dan tatapan sinis. Baju sederhana Najwa, cara duduknya yang tidak anggun seperti sosialita, dan wajah polosnya membuat mereka meremehkan kehadirannya. "Siapa dia?" bisik salah seorang direktur. Suaranya nyaris tidak terdengar tapi cukup menusuk telinga Najwa. Apakah Raihan benar-benar serius membawa wanita ini ke pertemuan penting? Gumam yang lain, nada merendahkan. Najwa merasakan gelombang canggung dan rasa malu. Ia menunduk. Jari-jari menggenggam tas kecilnya. Hatinya bergetar, namun tetap mencoba tegar. Di sisi Najwa, Raihan Pratama berdiri tegak. Matanya menatap setiap orang di ruangan itu, penuh ketegasan dan wibawa. Suaranya terdengar jelas ketika ia memulai pertemuan. "Ini Najwa Az-Zahra," kata Raihan. Suaranya tenang tapi tegas. "Dia bukan hanya bagian dari hidupku, tapi juga orang yang aku percayai sepenuhnya. Pilihanku tidak bisa diganggu-gugat karena orang lain meremehkan siapa dia." Rekan-rekannya terdiam. Tidak ada yang berani menatapnya langsung. Ketegasan Raihan menegaskan satu hal. Cinta dan keputusan pribadinya tidak bisa dipengaruhi oleh pandangan sinis orang lain. Najwa menatap Raihan. Hatinya hangat. Kata-kata itu bukan hanya melindunginya dari ejekan, tapi juga menunjukkan bahwa Raihan menghargai siapa dirinya, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai manusia yang memiliki harga diri dan ketulusan. Beberapa bisikan dan tatapan sinis masih terdengar, tapi Najwa tidak lagi merasa kecil. Dengan genggaman tangan Raihan di tangannya, ia merasakan keberanian yang sebelumnya tak pernah ia miliki. "Terima kasih, Raihan," bisik Najwa, lembut. "Kau selalu membuatku merasa dihargai." Raihan tersenyum tipis, menggenggam tangannya lebih erat. "Karena kau memang pantas dihargai, Najwa. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun meragukan itu." Di ruang rapat yang mewah itu, bisikan sinis kehilangan kekuatannya. Cinta dan keberanian Raihan membentuk perisai yang tidak bisa ditembus. Dan Najwa tahu satu hal, bersama Raihan, ia tidak perlu takut menghadapi dunia, karena cinta yang tulus selalu memberi kekuatan untuk berdiri tegak. Wanita yang tegar. Hari itu, ruang rapat dipenuhi dengan papan presentasi, grafik proyek, dan deretan eksekutif yang serius. Najwa Az-Zahra duduk di samping Raihan Pratama. Awalnya masih merasa gugup. Ia menyadari tatapan sinis beberapa rekan bisnis belum sepenuhnya hilang. Tapi ia menarik napas panjang dan meneguhkan hati. "Najwa, kau pasti bisa," bisik Raihan, menepuk tangannya pelan. Kata-kata itu memberi keberanian yang ia butuhkan. Pertemuan dimulai, dan salah seorang direktur menanyakan hal-hal teknis tentang proyek yang sedang dikelola Raihan. Najwa menatap layar, membaca dokumen yang telah disiapkan, lalu angkat bicara dengan suara jelas dan tegas. "Aku percaya tim kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan cara yang adil dan berkelanjutan," kata Najwa. "Selain keuntungan finansial, kita juga harus memastikan dampak sosialnya positif bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab kita." Ruangan hening sejenak. Semua orang terdiam, terkejut oleh ketajaman dan empati yang terpancar dari wanita yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Raihan menatap Najwa dengan kagum. Ia tahu gadis yang ia cintai bukan hanya sederhana di jalanan. Ia cerdas, tegas, dan memiliki hati yang besar. Bahkan di tengah dunia yang keras, Najwa tetap teguh pada prinsipnya. Seorang direktur lain mencoba menyanggah, tapi Najwa menatapnya dengan tenang. Suara lembut namun tegas. "Kita bisa berbeda pendapat, tapi kita harus tetap fokus pada solusi, bukan hanya kritik. Semua orang di sini punya peran untuk membuat proyek ini sukses." Bisikan sinis yang semula terdengar kini mereda. Keberanian dan kecerdasan Najwa membuat rekan-rekan bisnis tidak lagi meremehkannya. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya penyapu jalanan, tapi seorang wanita yang tangguh, penuh empati, dan mampu berdiri sejajar di dunia elit yang sebelumnya terasa asing.
Raihan menggenggam tangan Najwa di bawah meja. Senyum bangga terpancar di wajahnya. "Kau memang luar biasa, Najwa," bisiknya pelan. Najwa menoleh, tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Tapi beruntung aku punya kau di sampingku." Dan di ruang rapat itu, satu hal menjadi jelas. Najwa Az-Zahra bukan hanya wanita sederhana. Ia wanita yang tegar, yang mampu menghadapi dunia tanpa kehilangan hati dan integritasnya. Lamaran sederhana. Senja itu, jalanan yang biasa dilalui Najwa Az-Zahra dipenuhi cahaya hangat matahari yang memantul di aspal basah. Udara segar membawa aroma tanah dan dedaunan, mengingatkan Najwa pada pagi-pagi sederhana yang selalu ia jalani. Di sisi jalan, Raihan Pratama berdiri dengan rapi namun tetap sederhana, setelan jas kasual yang tidak terlalu mewah. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil berwarna coklat tua. Hatinya berdebar, tapi kali ini bukan karena gelisah atau takut kehilangan, melainkan karena ia akan mengekspresikan cinta yang tulus dengan cara yang sama sederhana seperti awal pertemuan mereka. Najwa mendekat. Langkahnya terasa ringan meski hatinya berdebar. Ia menyadari sesuatu. Momen ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan hati Raihan yang ia kenal sejak awal. Raihan menunduk sebentar, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat cincin sederhana namun elegan. Ia menatap mata Najwa dengan penuh ketulusan. "Najwa." Suaranya tenang tapi penuh arti. "Aku mungkin memiliki dunia yang mewah, tapi aku memilih memulai babak baru kita di tempat ini, tempat di mana semuanya dimulai. Di jalan ini, di pagi-pagi sederhana kita, aku menemukan hatiku jatuh padamu. Aku mencintaimu apa adanya, dan aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, selamanya." Najwa menatap Raihan. Air matanya mulai menetes. Ia tersenyum. Teringat semua perjalanan mereka, dari penyamaran, ujian kejujuran, rasa takut, hingga cinta yang diterima apa adanya. Semua itu membawanya ke momen ini. "Raihan." Najwa menghela napas, suaranya bergetar namun tegas. Aku mau menjadi istrimu, bukan karena dunia yang kau punya, tapi karena kau, yang aku kenal dan cintai sejak awal." Raihan tersenyum lega, hati terasa ringan. Ia menunduk sebentar, lalu memasang cincin itu di jari Najwa dengan penuh perhatian. Tangan mereka saling menggenggam, erat, seakan dunia mewah dan dunia sederhana kini menyatu di satu titik, cinta tulus mereka. Di jalanan yang sederhana itu, tanpa lampu kristal atau karpet mahal, Raihan dan Najwa menandai awal babak baru, lamaran sederhana, cinta tulus, dan janji untuk selalu saling menghargai apa adanya. Gang sempit yang dulu hanya dipenuhi debu kini menjadi saksi sebuah momen besar. Cinta sejati tak membutuhkan kemewahan, cukup ketulusan hati dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Air mata bahagia. Senja menutup hari dengan lembut. Cahaya oranye memantul di jalanan yang basah oleh hujan ringan beberapa jam lalu. Najwa Az-Zahra berdiri di samping Raihan Pratama. Cincin sederhana di jarinya berkilau di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam. Air mata menetes di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang mendalam. Ia menatap Raihan dengan mata berkilau, hatinya penuh rasa syukur. Semua perjalanan, semua ujian, semua kebohongan dan pengakuan, semuanya membawa mereka ke momen ini. "Raihan." Suaranya bergetar, penuh emosi. Aku tak pernah menyangka cinta kita akan sesederhana ini, tapi juga sehebat ini. Aku mencintaimu bukan karena dunia yang kau miliki, tapi karena kau, hatimu yang tulus dan sabar." Raihan menggenggam tangan Najwa, menatapnya dengan lembut. "Najwa, aku berjanji akan selalu menjaga hati ini, menjaga kita. Dari awal aku hanya ingin dicintai apa adanya. Dan kini aku mendapatkannya dari dirimu." Di pinggir jalan tempat mereka pertama bertemu, di tempat sederhana yang menjadi saksi senyum dan air mata, Najwa merasakan cinta yang lahir dari kesederhanaan. Tak ada gemerlap, tak ada kemewahan,
hanya hati yang tulus dan saling menerima. Air mata bahagia itu menetes perlahan, membasahi pipinya. Setiap tetesnya adalah pengakuan atas perjalanan panjang mereka. Perjalanan dari keraguan, ujian, dan rasa sakit, hingga menemukan keindahan cinta yang sederhana namun nyata. Raihan memeluk Najwa pelan, membiarkan momen itu diam dan hangat. Mereka berdiri di sana, di jalan yang sama, merasakan bahwa cinta yang tulus tidak butuh kemewahan, cukup hati yang saling percaya dan menerima apa adanya. Dan disinilah mereka, dengan senyum, air mata, dan tangan yang saling menggenggam, memulai babak baru kehidupan mereka bersama, penuh harapan dan ketulusan. Janji seumur hidup. Malam itu, langit dipenuhi bintang yang berkilau lembut di atas kota. Di halaman rumah kontrakan sederhana yang kini terasa hangat, Raihan Pratama dan Najwa Az-Zahra duduk berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Suasana sunyi, hanya ditemani suara angin yang menyapu dedaunan dan aroma basah tanah setelah hujan sore. Raihan menatap mata Najwa. Wajahnya serius namun penuh ketulusan. Najwa, ada satu hal yang ingin aku janjikan padamu, katanya pelan. Najwa menunduk, menatap tangannya yang digenggam Raihan. Apa itu, Raihan? Tanyanya, suara lembut tapi penuh perhatian. Aku berjanji, mulai hari ini dan selamanya, aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan jati diriku, ucap Raihan dengan tegas. Aku akan selalu jujur padamu, apapun yang terjadi. Aku ingin membangun rumah tangga kita di atas kejujuran, bukan rahasia. Tidak ada sandiwara, tidak ada topeng, hanya aku, dan hatiku yang tulus padamu. Najwa menatapnya. Air mata tipis mulai menggenang. Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi sebuah tekad yang lahir dari perjalanan panjang mereka, dari penyamaran, ujian kejujuran, sakit hati, hingga cinta yang akhirnya diterima apa adanya. Raihan. Najwa menggenggam tangannya lebih erat. Aku percaya padamu. Aku ingin kita membangun semuanya bersama, dengan kejujuran dan cinta yang tulus. Aku siap menjadi pasanganmu, selamanya. Raihan tersenyum, mata berbinar. Terima kasih, Najwa. Denganmu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang kemewahan atau status. Cinta adalah keberanian untuk jujur, untuk saling menerima, dan untuk tetap berdiri bersama, apapun dunia yang menghadang. Di bawah langit malam yang penuh bintang itu, mereka saling memandang, merasakan ketulusan yang tidak akan tergoyahkan. Hati mereka kini terikat bukan oleh kekayaan, tetapi oleh janji seumur hidup, fondasi cinta yang dibangun dari kejujuran dan kesetiaan. Dan di momen sederhana itu, di halaman rumah yang kecil namun hangat, Raihan dan Najwa menapaki awal dari kehidupan rumah tangga mereka, dengan hati terbuka, cinta tulus, dan janji yang akan mereka pegang selamanya. Cinta yang menang. Pagi itu, udara segar menyapu gang kecil yang kini terasa penuh kenangan bagi Raihan Pratama dan Najwa Az-Zahra. Jalanan yang dulu hanya tempat rutinitas Najwa kini menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Dari pertemuan pertama, senyum sederhana, hingga kebohongan, pengakuan, dan air mata yang mengalir. Raihan berdiri di tepi jalan, memandang Najwa dengan mata berbinar. Najwa, perjalanan ini panjang, penuh ujian dan kebohongan yang kulakukan untuk menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Dan sekarang aku tahu, aku tidak perlu mencari lagi, ucapnya, suara penuh ketulusan. Najwa tersenyum, menatap Raihan, hatinya hangat. Raihan, aku juga melewati kebingungan dan sakit hati, tapi aku percaya pada hatiku sendiri, dan hatiku memilihmu, apa adanya, tulus, dan tanpa syarat. Raihan menarik Najwa ke dalam pelukan, merasakan hangatnya tubuhnya, dan untuk pertama kali, ia merasa sepenuhnya utuh. Semua penyamaran, semua keraguan, semua air mata yang jatuh, semuanya membawa mereka ke satu titik, cinta yang menang. Najwa, kau bukan hanya cintaku, bisik Raihan di telinga Najwa. Kau jawaban dari doa panjangku.
Seseorang yang mencintaiku bukan karena harta atau status, tapi karena aku yang sesungguhnya. Najwa menatap wajah Raihan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dan kau adalah orang yang selama ini kujaga dalam hatiku, bahkan sebelum aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Mereka berdiri di jalan yang sederhana, tangan saling menggenggam, dunia sekitar terasa hilang. Tidak ada kemewahan yang bisa menandingi momen ini, hanya cinta tulus yang lahir dari kesederhanaan, kejujuran, dan kesabaran hati. Raihan memeluk Najwa lebih erat, merasakan setiap detik yang menguatkan ikatan mereka. Semua ujian dan rahasia kini menjadi kenangan yang manis, bukti bahwa cinta yang tulus mampu menang melawan segala rintangan. Dan di sana, di jalan sederhana tempat segalanya dimulai, Raihan dan Najwa berdiri bersama, merasakan kemenangan cinta sejati, cinta yang lahir dari hati, diterima apa adanya, dan akan terus bertahan selamanya.